Halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Kali ini kita lagi teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Linkatsu episode 739. Jadi lagi teman untuk update terbaru dari Summer Movie, Kamen Rider Z dan juga Gavan Infinity ya teman ya. Wah, kali ini kita kedatangan info terbaru teman mengenai form terbaru yang juga pastinya berbarengan ya dengan update yang betul-betul memuaskan ini ya. Jadi pastinya akan ada dua form terbaru teman, yang satu dari Z dan juga satu lagi dari Gavan Infinity ya teman ya. Let's go. Oke teman, mari kita mulai dari info yang satu ini ya. Sebelum kita lihat form yang betul-betul mengejutkan sekali ya, karena form yang satu ini tuh vibes-nya sudah betul-betul next level ini ya. Jadi rumor kali ini tuh adalah eksklusif form atau movie form dari Kamen Zetsu yang akan hadir di Summer Movie kali ini ya teman ya. Jadi namanya itu Zetsu Agent Dream ya. Nah, jadi ini pastinya sudah memiliki tingkatan di atasnya lah harusnya ya. Ini pastinya lebih kuat atau mungkin lebih mind blowing lagi nih daripada Zetsu Extreme ya. Nah, jadi pastinya teman untuk rumor kali ini tuh kalau salah waktu malam ya, jam 10 atau jam 11 gitu ya. Jadi ini guys yang buat rumornya itu tuh betul-betul wah makin betul-betul mendekati yang nyata ini ya. Soalnya banyak yang sudah langsung bilang ini tuh kayaknya real deh, 90% ini tuh real deh ya teman ya. Dan ini kan pastinya kan langsung dipakai warnanya gitu ya, dan juga bentuk armornya. Apalagi ini yang sebelah kiri nih, gila, dikasih detail ya untuk bagian visornya itu tuh yang lebih rumit gitu ya teman ya, kayak duri-durinya atau runcing-runcingnya itu lebih banyak gitu ya. Dan juga pastinya kan ini untuk visornya tuh hijau ya, awalnya nih ini hijau ya teman ya. Dah, tapi ini dia teman, sudah terbukti ya untuk dirilisnya itu di tanggal 7 Juni nih, teaser yang keempat ya teman ya dari Summer Movie Kamen Zetsu. Dan ini dia Zetsu Agent Dream ya. Ini betul-betul luar biasa sekali ya, yang membuat desain ini tuh betul-betul bisa memikirkan bagaimana konsepnya ini ya. Konsep dari mana bagian helmnya itu tuh katanya diambil dari beberapa part dari Rider Zetsu ya temen ya. Kalau misalnya contoh nih ya temen ya, pas dia bagian helm dasarnya kan dari Zetsu ya, terus warnanya itu tuh dari Zetsu ini tuh akan hijau ya awalnya ya, terus ini dibikin lebih ke arah ada merah-merah dan juga kuning. Itu ini sebenarnya ya mungkin konsep yang dipakai itu adalah konsep REM ya, alias ya untuk visual mimpinya itu tuh dibentuk ini ya. Jadi kayak orang tuh bangun tidur ya, jadi ada di dalam dunia nyata dan dunia mimpi gitu ya. Jadi bisa memproses lah untuk aksi demi aksi ya teman yang ada di situ ya teman ya. Ini saya yakin ya di movie-nya Zetsu ini tuh bakal lebih punya konsep yang mind blowing lagi ya teman ya, karena udah ada Daydream nih ya teman ya, yang akan dihadapi ya kan oleh Zetsu itu melawan Kamen Mugen ya. Nah, jadi untuk detail lainnya kan dari foam ini, jadi dari helmnya itu bagian kayak telinga panjangnya itu tuh itu dari Nox ya teman ya. Nah, terus juga untuk bagian dari katanya bagian daunnya itu tuh ini nih yang kayak bagian yang bulatnya itu di bagian pipi bawah ya teman ya. Terus juga untuk bagian Lord ya, atau rider yang pseudo rider itu ya kan dari Agent 3, 5 sama 6 itu tuh bagian sini nih, yang tengah ini nih ya kan ya. Jadi bagian eyelid atau bagian alisnya katanya ya. Jadi kan itu yang menjadi ciri khas ya teman ya. Soalnya kan kalau untuk bagian telinga yang panjang itu kan serigala ya, udah diwakilkan tuh sama Nox ya teman ya. Apalagi Nox punya shadow tuh ya kan, itu keren banget asli ya. Nah, jadi itu adalah percampurannya ya teman ya. Terus juga bagian ini tuh ini tanduknya Zetsu nih ya teman ya. Yang paling nampak tuh Zetsu Catastrom lebih tepatnya ya. Nah, jadi seperti itu teman. Nah, terus juga untuk bagian armornya ini sih wow ya, amazing sekali ya teman ya. Jadi banyak bilang juga ini tuh seperti inner suitnya itu tuh dari Kamen Century ya. Dan ini seperti Kamen Platinum Gachar ya, tapi versi lebih rumit ini ya. Soalnya ini kan ada warna hijaunya gitu ya, dan juga ini banyak duri-durinya kayak asli ya. Jadi ini di style captionnya ini gokil juga ya teman ya. Nah,
Oke teman, ini dia detail lebih jelasnya dari form Zetsu Agent Dream ini teman. Jadi pastinya wah, dari segi suitnya ya bener ya, sudah Come the Century. Terus ini ada jubahnya gitu ya teman ya. Ini melengkapi keunikan dan kecakapan dari form ini ya teman ya. Terus juga detail warnanya sih ini oke lah ya teman ya, bagus banget ya kan, warna putih terus hitam, dan juga ya ini bagian platnya itu tuh kayaknya ini dari gachat banget ya teman ya, soalnya kan dari platnya gachat kan itu bisa keluarin para keminya untuk serangan macam-macam ya teman ya, variatif banget tuh dari gachat ya. Nah terus device-nya dari mana gitu ya kan ya, kan bilang ini dari device juga gitu. Jadi mungkin device-nya itu tuh dari sini ya teman, untuk armor tengahnya ya teman, entah yang device-nya mana gitu ya, soalnya entah ini tuh device yang Volcano atau enggak yang device biasa gitu ya teman ya, yang tahu kan boy ya teman ya. Soalnya kalau yang kemarin tuh Counter mungkin itu boleh ya teman, memang kayak yang jet device ya teman ya. Kalau ini tuh ya kita nggak tahu ya teman ya, ini dari armornya yang mana gitu ya teman ya. Nah dari detail dari si caption ini tuh ada setiap code itu tuh ya kan dari 0 sampai 7 ya teman ya. Jadi unik sekali ya teman, namanya kan Zetsu Agent Dream dan Agent Dream Buckle ini ya. Nah pastinya captionnya satu ini tuh betul-betul memberikan kesan yang baru sekali ya teman ya. Ini cantik banget loh ya teman ya. Ini nih yang bisa memberikan kesan warna yang warna-warni itu tuh tidak terlalu kalau mau kasih yang lebih unik gitu ya, itu bisa aja ya teman ya. Kalau kayak yang kemarin itu Kids Bonus ya teman ya, itu sebenarnya bagus ya teman armornya, cuman yang yang jeleknya itu tuh mungkin kayak stiker ini ya, hewan-hewannya atau enggak. Oke teman, kita lanjut lagi untuk update info dari Summon Free Come to Zetsu teman. Di sini kita dapat postcard terbaru teman dari Come to Zetsu Agent Dream, dan juga pastinya Kamen Rider mungkin ya teman ya. Jadi pastinya untuk detail dari si form ini tuh betul-betul luar biasa sekali ya teman ya. Jadi dari sini tuh ada perbedaan yang sangat mencolok di sini ya. Jadi kalau untuk Kamen mungkin ini tuh mengambil konsep seperti orang yang tidurnya itu kayak setengah gitulah ya teman ya, kayak setengah sadar terus setengah tidur gitu ya. Terus juga di sini ini mungkin dia itu ada konsep dua kesadaran ya. Ada satu dia sadar di dalam mimpi ya, ibaratnya dia itu bisa berinteraksi dalam ya daydream lah ibaratnya ya, soalnya kan musuhnya kan punya kekuatan daydream, dan dia juga bisa memproses untuk mimpinya itu tuh bisa kemana aja gitu ya temennya. Ini belum detail banget lah ya temennya. Terus untuk kesadaran lainnya itu ya astral projection ya temennya. Jadi ada si jiwa itu tuh bisa masuk ke dalam mimpi siapapun ya teman ya. Jadi kalau misalkan pakai konsepnya ekstrim ya, itu tuh bisa masuk ke dunia mimpi dan dunia nyata gitu ya teman ya. Jadi perbedaannya itu ya lebih ke arah gimana caranya ya untuk melepaskan diri ya kan ya, dari tubuh orang yang lagi tidur sama ya orang itu tuh ke mimpi siapapun ya teman ya. Atau nih kan dalam otak itu kasih suatu gambar visual ya kan, tinggal orang itu mau masuk ya kan ya, dengan ya mau nggak gitu ya, mau masuk dalam situ ya kan, soalnya kan lagi tidur nih gitu ya kan. Jadi otak tuh lagi mau proses sesuatu lah gitu ya kan ya. Jadi ya samalah kayak konsep REM ya, yang kalau kalian pernah lihat juga kan ya, itu adalah salah satu bentuk visual mimpi yang pakai alat tuh ya kan, yang dari kepala itu nanti muncul tuh ya kan visual tuh kayak taman-taman bunga ataupun apapun gitu ya. Jadi banyak kayak Tsukuyomi dan Naruto mungkin. Jadi kita tunggu aja ya teman ya. Nah terus juga di sini kita bisa lihat ya teman, detailnya itu tuh lebih jelas lagi nih. Jadi ada code number dari agent 0 sampai 7 gitu ya, dan juga pastinya dari segi formnya itu tuh berarti ya, kalau mengasumsi kekuatan dari seluruh agent, apakah ini juga mereka ini lagi bertempur nih gitu ya kan ya, nanti mereka akan kirim semua cincinnya itu kan ya, kayak satukan semua cincin gitu ya kan, nanti barengan juga sama satu capsule kosong gitu ya teman ya. Nanti entah ekstrim mungkin yang akan berevolusi ya kan ya, nanti semua ekstrim itu berevolusi terus menyatu nih kan dengan si cincin para agent kuning ini. Jadi kalau udah dipakai nanti mereka bisa pakai nggak tuh ya temen ya, apa bisa dibalikin nggak tuh ya kan, soalnya berarti ya sekali pakai ya temen ya. Jadi tinggal di beresin tuh ya kan, mungkin nanti kalau udah siap baru dibalik lagi itu ya kan cincin agent code, mungkin kayak gitu kali ya.
Nah, kalau dari seluruh form Zetsu ini tuh gimana nih gitu ya. Nah, jadi kalau untuk form-form dari Zetsu kan memang sedang merepresentasikan ke konsep mimpi banget gitu ya. Dari kekuatan konsep dasarnya kan ya, form-form utamanya kayak impact, stream, recovery, dan juga wonder gitu ya. Dan memang sudah melibatkan banyak sekali elemen-elemen mimpi yang bisa di counter atau nggak bisa dikonversikan dari kekuatannya gitu ya. Terus kalau untuk Inazuma Plasma itu adalah salah satu bentuk ketakutan ya dari si Bako yang sama kayak Nox, takut sama bayangan gitu ya. Jadi itu dikonversi dari ya akar formnya gitu, bahkan dikasih booster loh ya teman ya. Nah habis itu ada Catastrom gitu ya, kayaknya naik level nih ya teman ya, dimana itu juga pastinya udah melibatkan alam bawah sadarnya itu tuh yang hancur ya. Itu adalah prekognitif ya. Kenapa bisa prekognitif? Karena itu kan seperti yang kemungkinan terburuknya lah ya temennya, yang udah dipakai ya kan sama si agentku terutama si Tri gitu ya, untuk membuat kemungkinan terburuk bagi Baku itu untuk hidup gitu ya, sampai dia tuh bad ending lah ya kan, langsung didor tuh sama si Tri. Nah habis itu baru sampai ke Ordem, di mana dia bisa mengkonversikan ya seluruh kesalahan si Baku ini tuh ya kan dari mimpi-mimpinya, jadilah seperti proyeksi untuk kemungkinan-kemungkinan yang terbaiknya lah gitu ya. Bahkan pas bertarung pun dia bisa ceritain tempatnya ataupun semua kekuatan itu bisa dipakai lah ya termnya dari semua kesialan-kesialan si Baku ini, sampailah masuk ke ekstrim ya, konsepnya langsung bikin mind blowing ya teman-teman ya. Udah pakai waktu yang selama itu, terus kekuatan se-OP itu ya teman-teman ya, sampai betul-betul masuk ke dunia mimpi itu bisa kapan aja ya teman-teman ya, kayak pintu kemana saja lah gitu ya. Jadi bisa masuk ke mimpi seseorang pun bisa juga sih ya teman-teman ya. Jadi ini sih udah pakai konsep yang baru ya teman-teman ya. Kita tunggu nih Agent Dream ini tuh bisa seperti apa ya, apakah ini akan menjadi salah satu akses nih ya teman ya, akses ke ke lapisan terbawahnya mimpi kan, itu limbo gitu ya kan. Ekstrim aja itu udah sampai ke sana loh ya teman ya. Ini gimana coba ya kan ya, si Zetsu Edge Dream ini tuh bisa kemana coba ya kan ya. Jadi kita tunggu ya teman, apakah dia juga bisa ke daydream ya kan ya, bisa mengatasi daydream itu ya teman ya. Ini ya harus pandai sih ya teman ya, konsep dari si form-formnya dan juga movie itu harus bisa dia eksekusi dengan baik loh ya teman ya. Jangan sampai ada kelewat ya teman ya, kelewat dikit aja itu beda makna ya teman ya. Jadi bahkan untuk agent-agent ini pun juga harus dapat porsi yang bisa memadai lah ya teman ya. Oke teman, ini dia untuk salah satu ini ya teaser dari si Zetsu ini. Jadi kita lihat ada Nox Midnight Shadow yang lagi pakai motornya ini kan lagi dikejar nih ya kan ya sama si Zetsu gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya ini kan masih terpengaruh sama daydreamnya itu ya kan ya. Mungkin juga para agent itu akan saling bertarung ya kayaknya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada suatu momen di mana mereka berkumpul ya kan ya, jadi itu pastinya akan langsung eksekusinya itu langsung ke sana gitu ya. Nah, di sini ada Nemu ya temennya, yang lagi naik motornya si Zetsu ini ya temennya. Karena ini memang dikasih misi khusus lah ya temennya. Atau jangan-jangan ada masuk terselubung nih ya kan, kenapa Nemu yang jadi ini ya kan ya, yang nganterin Zetsu tuh ke mimpinya ya kan ya. Kita nggak tahu ya temennya, soalnya mungkin ya Nemo itu yang udah punya akses yang lebih kuat lagi ya temennya ke mimpinya si Mugen itu kan, siapa namanya, Soma Ryumon usah namanya ya. Nah, ini unik sekali ya teman ya, cara bertempur dari si karakter Mugen ini, karena karakternya sendiri pun juga kan digambarkan sebagai kayak samurai mungkin ya, dari era Jepang gitu ya kan ya, bisa bermain pedang dan juga lebih taktikal gitu ya. Bahkan juga untuk dari segi kekuatannya mungkin bisa taktikal lagi gitu ya. Jadi Zetsu Extreme pun juga bisa aja ya kan dia counter ya. Cuman kalau untuk masuk ke plot sih ya memang ada sedikit ya dikasih nerf dikit lah ya temennya. Cuma kita nggak tahu ya temennya bagaimana ia terkena serangan dari si mungkin ini gitu ya. Nah, jadi ini kenapa nih si Baku ya kan tatapannya itu juga lebih creepy ya, lebih ke arah kayak ini tuh apakah alternatif dari si Baku ya kan, karena kan ini sekali lagi ya teman, ini masuk dalam daydreamnya yang di setting nih sama si Mugen gitu. Apakah mungkin ya ini udah betul-betul merasa kayak bos dari code ya teman, udah kayak komandannya ini kan ya, cuman tatapannya udah kayak tree nih kan, creepy gitu ya teman ya.
Ini sih penasaran banget sih ya teman ya. Soalnya kan ini ada pertempuran permainan pedang gitu ya teman ya. Jadi apakah ini juga salah satu keinginan dari si Soma ini ya teman ya. Jadi mana juga bisa jadi keinginan di dalam mimpi atau alam bawah sadar itu ya seperti ini gitu ya. Dan penasaran juga nih bagaimana konsep visual dan juga mimpi dari si Mugen ini. Nah lo di sini ada si Agent 17 ya alias Minami. Itu entah kenapa nih kayak dikejar-kejar gitu ya teman sama si Fujimi sama si Naska ini gitu ya. Jadi kita penasaran juga nih apakah ini juga akan diinterogasi atau gimana gitu ya. Soalnya kan Minami kan udah jadi agent gitu ya, udah pasti kayak ditanya ini Minami betulan jadi agent nih gitu ya kan. Nah ini dia ya teman ya yang kemarin sempat ramai juga gitu ya, yaitu wah Avengers bukan, ini code ya, assemble ya, perkumpulan para code dan agent-agent dari agent Zero sampai Seven ya teman ya. Jadi ibaratnya di alternatif ini tuh mereka bersatu nih kan, membantu Baku dan juga Nox ya untuk hadapin ya si Mugen atau mungkin ya kroco-kroco lah ya teman ya. Apa mungkin ya villain itu cuman si Mugen aja nih gitu ya, mungkin ada lagi ya teman villainnya dari sisi ini kan, masih ya cuman Mugen doang gitu ya. Ibaratnya kan kalau Mugen itu tuh bisa bilang ya jadi bagian klimaksnya lah gitu ya kan ya. Kalau misalnya cuma Mugen aja ya saya harap ini tuh Yuhi bisa kasih eksekusi yang bagus lah ya teman ya. Nanti pas sampai awalnya terus tengah sampai akhir itu bisa sampai klimaks yang mantap ya teman ya. Jadi gila sih ini perkumpulan para agent ini tuh mengejutkan sekali ya teman ya. Dari yang udah mati pun kayak si 653, wow gila muncul lagi. Ini ibaratnya yang paling jahat kan dari 3 orang kan 3 ya. Kalau yang 5 itu tuh sebenarnya itu heroik loh ya teman, cuma kan dia tuh ngikutin saran atau perintah dari 3 kan ya, padahal dia tuh heroik banget gitu ya. 6 bisa dibilang juga dia itu agak mempertanyakan dirinya sendiri lah gitu ya kan, dia tuh kayak ngikutin aja lah gitu ya kan ya. Jadi dia kan juga sambil bingung-bingung gitu ya kan ya, aku nih manusia apa enggak gitu ya temen ya. Maksudnya eksistensinya itu tuh betul-betul manusia atau agent ya, agent dream gitu ya kan ya, sang penjaga mimpi itu. Nah di sini juga ada The Lady ya temennya, mungkin nggak sih The Lady ataupun Zero akan berubah di sini guys ya. Soalnya The Lady itu dia bawa ini ya temen ya, untuk device yang untuk bisa keluarin nightmare ini ya kan. Mungkin juga dia nggak akan berubah, atau kalau misalkan memang dikasih kesempatan untuk berubah ya mungkin dari sini ya teman, kita pakai capsule apa gitu ya. Nah ini dia ya, Zero juga bakalan berubah nih ya teman ya. Jadi ini kalau nggak salah ya teman ya, untuk Zero itu tuh kenapa bisa berubah, entah mungkin jadi namanya Lord Zero atau apalah gitu ya kan ya. Jadi itu dari set by sound itu yang ekstrim ya teman ya. Jadi ekstrim itu tuh ibaratnya udah menginclude ya semua suara dari agent, bahkan dikata Lord atau mungkin yang lainnya gitu ya kan. Jadi kalau udah dipakai itu tuh udah ngasilin beberapa macam suara yang beda-beda gitu ya kan, terutama pas makin ke Zetsu Driver ya teman ya. Nah berarti kalau misalkan untuk yang di formnya tadi kan ya, yang extreme itu tuh ya berarti adalah evolusi dari si extreme itu ya. Kita sekalian bahas ini aja ya teman ya, untuk melengkapi sepenuhnya info dari si Zetsu Gavan Infinity teman. Jadi di sini di Sepenuhnya Gavan Infinity kita udah bahas ya teman untuk Gavan Killer ya teman. Saya akan cek teman untuk pembahasan sebelumnya ya kan ya, itu pastinya saya include semua infonya ya teman ya, biar lebih padat. Oke. Nah jadi sini adalah evolusi dari emosinya si siapa namanya, Reiji ya teman, hampir lah lupa ya teman ya, Reiji Doki ya teman ya. Jadi pastinya namanya itu adalah Gavan Infinity Apollon ya teman ya, kan sebenarnya kan Gekido ya. Jadi ini katanya kan evolusi atau enggak emosi baru yang masih relate lah ya teman, atau beresonansi dengan emosinya itu Gekido ya teman ya. Jadi pastinya ini adalah evolusi baru ya teman ya. Jadi kan banyak bilang nggak ada form baru nih kan, nggak ada ama baru kan, karena kan udah muncul tuh Express Gavarion ya temennya. Jadi entah mungkin aja 2 episode yang terakhir ini kan, semoga aja ini 2 episode terakhir untuk filler lah ya temennya, soalnya itu udah mepet sekali gitu ya. Kalau memang mau dikasih 23 episode atau enggak 25 episode ya kan, ya harusnya sekarang gitu ya kan ya, masuk ke konflik utamanya gitu, jangan lama-lamain gitu ya kan ya, atau enggak pas mepet-mepet banget gitu ya kan, takutnya malah ya anti klimaks gitu ya kan ya. Jadi itu
itu dia ya. Oh iya, jangan lupa teman, di sini Gavan Infinity juga akan tayang di TV ya teman ya. Catat teman, tanggalnya di tanggal 13 Juni ya 2026 ya kan, di jam 7.30 pagi ya teman ya. Jadi pastinya hari Sabtu ya teman ya. Jadi ya teman, untuk bahas kita untuk sekali ini teman, jadi kita bahas untuk Zetsu Agent Dream dan juga tambahan info dari si Gavan Infinity ya teman ya. Jadi sampai teman bahas kita di next video, oke? Goodbye.